Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang. Dan semakin ramai kritik maupun serangan tajam kepada Pak Prabowo bahwa Indonesia ini sudah hancur, Indonesia suram, Indonesia suram, Indonesia suram. Namun dibalas oleh Pak Prabowo dengan gigih, dengan semangat, dengan optimis bahwa Indonesia tidak suram, Indonesia baik-baik saja. Siapa yang mengatakan Indonesia suram, maka pindah saja ke luar negeri, pindah saja ke Yaman sana ya. Maka ketika itulah Pak Prabowo ya menyampaikan dengan lantang, akan saya kejar para koruptor sampai ke padang gurun, atau saya kejar sampai Antartika. Ternyata statement Pak Prabowo ini tidak menghentikan para koruptor, para perampok uang negara. Korupsi terus, korupsi terjadi sampai meledaklah. Yang paling besar juga adalah korupsi MBG. Ya, para ulama, para habaib, terkhusus Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo di dalam berbagai media sosial telah dirilis, bahkan disiarkan terus bahwa pada bulan Agustus ini adalah bulan merah, bulan membara, bulan demo besar-besaran untuk Indonesia adil dan makmur atau Pak Prabowo lengser. Saudara sekalian, demo besar-besaran ini menuntut agar Pak Prabowo ini mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi dan menumpas para koruptor seakar-akarnya. Ya, kenapa demikian? Karena kalau kita lihat di awal pemerintahan Pak Prabowo concern dengan pemberantasan korupsi. Ketika di awal masih ya menjamur, berkembang korupsi, kemudian meledak korupsi timah. Maka ketika itulah Pak Prabowo ya menyampaikan dengan lantang, akan saya kejar para koruptor sampai ke padang gurun, atau saya kejar sampai Antartika. Ternyata statement Pak Prabowo ini tidak menghentikan para koruptor, para perampok uang negara. Korupsi terus, korupsi terjadi sampai meledaklah. Yang paling besar juga adalah korupsi MBG, sehingga MBG betul-betul ya diplesetkan menjadi maling berkedok gizi. Dan semakin ramai kritik maupun serangan tajam kepada Pak Prabowo bahwa Indonesia ini sudah hancur, Indonesia suram, Indonesia suram. Namun dibalas oleh Pak Prabowo dengan gigih, dengan semangat, dengan optimis bahwa Indonesia tidak suram, Indonesia baik-baik saja. Siapa yang mengatakan Indonesia suram, maka pindah saja ke luar negeri, pindah saja ke Yaman sana ya. Luar biasa saudara ya. Namun ya, statement Pak Prabowo ini ternyata tidak melegakan hati kita. Ya, tidak melegakan hati kita. Ternyata korupsi terus. Ya, berita-berita korupsi dari daerah sampai ke istana ini terus ya mengalir, sepertinya tidak ada tanda-tanda untuk berkurang apalagi berhenti. Sampai kemudian meledak ya korupsi Jampitsus Pak Febri. Nah, semakin tajam demo mahasiswa. Ya, kritik lebih tajam lagi dari para ulama, para habaib, para tokoh, para guru besar, para advokat, mahasiswa LSM, dan juga wartawan. Dan dibalas dengan statement oleh Pak Prabowo, LSM atau wartawan yang sangat kritis, terus mengkritisi, terus ya memberitakan ya kejelekan pemerintahan Pak Prabowo. Dikatakan oleh Pak Prabowo, di belakang mereka ini ada orang tua. Mereka ini adalah londoir. Subhanallah, sepertinya jawaban Pak Prabowo ini tidak melegakan, bahkan semakin membuat sedih, membuat prihatin, membuat ketakutan. Indonesia ini tidak memiliki harapan ya yang cerah, menjadi harapan yang adil dan makmur. Maka diprediksi bahwa bulan Agustus ini adalah bulan ya demo besar-besaran untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur atau Pak Prabowo lengser. Ya, oleh karena itu kami sampaikan ya kepada Pak Prabowo terkhusus ya, ingatlah kepada nasihat Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam hukum kisos ada jaminan kehidupan ya bagi orang-orang yang berakal.
di dalam sanksi Islam, di dalam aturan-aturan Islam, di situ akan ada keadilan, ada kemakmuran, ada kesejahteraan, ada persatuan, ada rahmat ya di dalam bangsa tersebut, saudara. Oleh karena itu, ya kalau kembali kepada hukum Islam, pertama yang harus diterapkan oleh Pak Prabowo untuk mengatasi para koruptor, diterapkan hukuman taksir. Ya, hukuman taksir yang paling berat, orang yang korupsi 1 miliar segera ditetapkan mereka ini hukuman mati. Ya, maka ketika ditetapkan hukuman mati, tentu koruptor dan para perampok uang negara ini tidak akan ada langsung sudah tidak ada lagi, saudara. Ya. Dan tentu hukuman mati ini hanya diterapkan kepada para perampok, para koruptor, orang jahat kepada negara. Sedangkan orang yang jujur, ya orang yang mengabdi, orang yang menegakkan kebersihan untuk negara ini tidak dikenakan sanksi hukuman mati. Luar biasa ini. Begitu ya adilnya sanksi Islam. Yang kedua, segera dibuat perpu perampasan aset. Ya, maka para pejabat 20 tahun yang lalu sampai sekarang ini segera diteliti berapa lama dia menjabat, berapa gaji pendapatannya, maka uang selain pendapatannya itu segera ya dibuka data yang ada di PPATK, data yang di BPK, maka ketika diduga itu adalah uang gulul, ya uang yang merampas, uang yang merampok, uang yang korupsi, segera diambil oleh negara. Ini yang diprediksi oleh para peneliti ini, paling tidak minimal 3.000 triliun akan masuk kepada APBN negara. Yang ketiga, segera diterapkannya ya sistem APBN syariah. Kita semuanya sudah sangat mengetahui dan melihat di dalam mata kepala kita, sesungguhnya korupsi yang paling besar itu adalah yang penguasaan aset-aset negara, penguasaan sumber daya alam milik publik. Disitulah sesungguhnya yang menjadi bancakan para oligarki, para perampok, para koruptor. Oleh karena itu sumber daya alam ini menurut konstitusi dan menurut syariat Islam adalah milik publik, maka harus segera dinasionalisasi, diambil oleh negara, dikelola oleh negara, dan hasilnya sebesar-besarnya untuk rakyat. Maka kalau kita lihat postur APBN syariah, tidak ada lagi di situ hutang luar negeri, tidak ada lagi pajak, dan tidak ada investasi asing yang menjajah. Ya, maka ketika ini dikelola ya oleh negara, dan investasi banyak dari negara maupun dari swasta untuk dipekerjakan oleh negara, bekerja kepada negara, diberikan gaji dari hasil itu. Maka kalau kita lihat ya dari batu bara saja potensinya, saudara sekalian ya, potensinya itu ya produksinya itu 610 juta ton per tahun. Ya, dan keuntungan bersihnya itu sekitar ya 2.300 triliun. Ini dari batu bara, belum dari nikel, belum dari emas, belum dari minyak, dari kekayaan laut, dan juga kekayaan hutan. Dari 6 sumber daya alam ini, ya dihitung oleh banyak para pengamat, minimal APBN kita ini akan mendapatkan bersih itu 5.000 sampai 7.000 triliun. Luar biasa. Kalau hitungan Pak Abraham Samad atau juga Pak Mahfud dan yang lain sebagainya, kalau ini dikelola oleh negara, maka satu orang setiap bulan akan mendapatkan 20 juta per orang per bayi. Luar biasa, saudara. Nah, oleh karena itu disinilah ya hakikat atau himbauan kami. Demo ini adalah untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, untuk menawarkan ya solusi menghentikan para perampok dan para koruptor ini dengan hukuman mati, hukuman perampasan aset, dan diterapkan nasionalisasi sumber daya alam untuk APBN surplus 5.000 sampai 7.000 triliun. Kalau tidak, maka jangan salahkan ya mahasiswa, jangan salahkan guru besar, para ulama, para habaib yang terus kritis, bahkan demo besar-besaran untuk menasihati Pak Prabowo dan untuk Indonesia adil dan makmur atau Pak Prabowo lengser. Demikian saudara sekalian, mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, adil, makmur, dan penuh dengan rahmat Allah SWT.